Om Swastiastu. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Igede Titah Pratyaksa, SIKOM MIKOM, selaku dosen pengempu mata kuliah Perencanaan Komunikasi di kelas Ilkom 4C, atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan materi mengenai efek pesan media dalam perencanaan komunikasi. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Saya sendiri Nimade Ayurisna Arianti dengan absen 14 NIM 2012061-068 sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi kita pada hari ini. Kemudian ada rekan saya Putu Seva Arimbawa dengan absen 06 NIM 2012061-060 selaku pemateri kita yang pertama yang menjelaskan mengenai pengertian pesan. Selanjutnya, ada Kadek Rina Cahyani, absen 15 dengan NIM 2012061-069, selaku pemateri kita yang kedua dengan materi pesan media dalam perencanaan komunikasi. Dan yang terakhir ada Putri Retno Wulandari, absen 4 dengan NIM 2012061-058, selaku pemateri kita yang akan membawakan materi mengenai efek pesan media dalam perencanaan komunikasi. Baik, langsung saja kita menuju ke pemateri kita yang pertama. Untuk Saudara Seva Arimbawa, saya persilakan. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Seva Arimbawa, nomor absen 6 dengan NIM 2012061-060. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan materi tentang pengertian pesan. Pesan merupakan bagian dari unsur-unsur komunikasi. Menurut Aviar Cangara dalam bukunya Pengantar Ilmu Komunikasi, menyatakan bahwa dalam proses komunikasi, pengertian pesan adalah sesuatu yang disampaikan pengirim kepada penerima pesan yang dapat disampaikan dengan cara tatap muka atau melalui media komunikasi. Yang isinya bisa berupa ilmu pengetahuan, hiburan, informasi, nasihat, atau propaganda. Pengertian pesan itu sendiri menurut Onong Ucaja Effendi adalah terjemahan dari bahasa asing atau message, yang artinya adalah lambang bermakna meaningful simbol, yakni lambang yang membawakan pikiran atau perasaan komunikator. Para ahli komunikator meneliti sedalam-dalamnya tujuan komunikan dan mengapa know your audience merupakan ketentuan utama dalam komunikasi. Sebabnya adalah karena penting sekali untuk mengetahui. Yang pertama, waktu yang tepat untuk suatu pesan. Yang kedua, bahasa yang harus dipergunakan agar pesan yang dapat dimengerti secara jelas. Yang ketiga, sifat dan nilai yang harus ditampilkan secara efektif. Jenis-jenis kelompok yang dimana komunikasi akan dilakukan untuk menciptakan komunikasi yang baik dan tepat agar komunikator dan komunikan pesan harus disampaikan sebaik mungkin dan dapat dimengerti oleh audiens. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam penyampaian pesan yaitu yang pertama ada pesan itu harus cukup jelas atau clear, bahasa yang mudah dipahami dan tidak berbelit-belit tanpa dinotasi yang menyimpang dan tuntas. Yang kedua, pesan itu mengandung kebenaran yang sudah diuji. Pesan itu berdasarkan fakta, tidak mengada-ngada dan tidak meragukan audiens. Yang ketiga, pesan itu ringkas atau concise, tanpa mengurangi arti yang sesungguhnya, dan juga tidak melebih-lebihkan arti yang sebenarnya. Yang keempat ada pesan itu mencakup keseluruhan atau komprehensif. Ruang lingkup pesan menyangkut bagian-bagian yang penting yang patut diketahui oleh komunikan. Yang kelima, pesan itu nyata atau concrete, dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan data dan fakta yang ada di sekadar kabar angin. Yang keenam, pesan itu lengkap atau komplit dan disusun secara sistematis. Yang ketujuh, ada pesan itu menarik dan meyakinkan konfisis, menarik karena dengan dirinya sendiri menarik dan meyakinkan karena logis. Yang kedelapan, pesan itu disampaikan dengan segar. Lalu agar pesan komunikasi mencapai sasaran yang dituju, maka diperlukan adanya faktor daya tarik, kejelasan, dan kelengkapan yang dipergunakan. Dikatakan oleh Scrum,
Untuk menciptakan daya tarik, pesan hendaknya dirancang dan disampaikan dengan sedemikian rupa dan dilandasi upaya membangkitkan kebutuhan pribadi dan menyatakan beberapa cara memperoleh kebutuhan tersebut menurut Effendi pada tahun 1985. Faktor daya tarik pesan berkaitan dengan motif komunikan. Di sini dibutuhkan suatu himbauan pesan yang dimaksud adalah upaya komunikator untuk menyentuh motif yang dapat menggerakkan atau mendorong perilaku komunikan. Menurut Rahman pada 1997, selain daya tarik yang dibutuhkan untuk pesan tersebut mencapai sasaran yang dituju oleh komunikator, yaitu suatu media. Media berasal dari bahasa Latin yaitu kata medium atau media, jamak, medium, dan tunggal. Artinya secara harfiah ialah perantara penyampaian atau penyaluran. Pada zaman lampau dan bahkan pada zaman sekarang ini, di kampung-kampung di pelosok yang di pedalaman desa tanah air Indonesia, misalnya, media banyak digunakan oleh orang-orang, terutama untuk menyampaikan pesan-pesan yang sudah disepakati artinya oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Batasan-batasan tentang media menurut para ahli adalah yang pertama, media berarti teknologi pembawaan pesan yang dimanfaatkan oleh keperluan instruksional. Dalam konteks ini, media tidak hanya merupakan perluasan dari guru. Yang kedua, media berarti sarana komunikasi dalam bentuk cetak atau pandang dengar, termasuk teknologi perangkat kerasnya. Yang ketiga, atau yang terakhir, media berarti sasaran fisik atau menyampaikan materi, pengajaran atau isi pesan seperti buku, film, video, slide, komputer, dan laptop. Demikian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kak Dina Cahyani, absen 15. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu tentang pesan media dalam perencanaan komunikasi. Ada beberapa pengertian dari perencanaan komunikasi itu sendiri menurut para ahli. Jadi salah satunya menurut Effendi tahun 2011, strategi komunikasi adalah perencanaan yang efektif dalam penyampaian pesan sehingga mudah dipahami oleh komunikan dan bisa menerima apa yang telah disampaikan sehingga bisa mengubah sikap dan atau perilaku seseorang. Jadi dapat saya tarik bahwa perencanaan komunikasi itu ialah suatu upaya untuk membuat rancangan kegiatan komunikasi yang terdiri dari perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, monitoring, dan juga evaluasi yang dibuat sebagai bimbingan ke arah tercapainya suatu tujuan atau tercapainya berbagai tujuan secara berimbang. Lalu, untuk mencapai hasil yang diinginkan tersebut dengan suatu rumusan, objektif adalah secara konkret menggambarkan hasil akhir yang hendak dicapai dengan program komunikasi yang bersangkutan. Namun, tidak hanya itu, penyampaian pesan juga harus diperhatikan, dikarenakan dalam pemakaian media untuk menyampaikan suatu informasi atau pesan yang mau kita sampaikan tersebut harus melihat kecocokannya agar menyasar khalayak yang tepat atau dengan tepat. Nah, jadi itu dia sekian presentasi dari saya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai materi yang ketiga, yakni efek media dalam perencanaan komunikasi. Menurut Donald F. Roberts pada tahun 1990 mengatakan bahwa efek media adalah perubahan perilaku manusia setelah diterpa pesan media massa. Karena fokusnya pada pesan, maka efek haruslah berkaitan dengan pesan yang disampaikan media massa tersebut. Media massa seperti surat kabar, majalah, televisi, dan radio sering dijadikan objek studi, karena memang dipandang sebagai suatu institusi penting dalam masyarakat. Asumsi ini juga dipertegas dengan pernyataan bahwa
Media merupakan industri yang berubah dan berkembang, yang mana dapat menciptakan lapangan kerja. Kemudian media massa merupakan sumber kekuatan, alat kontrol, manajemen, dan inovasi dalam masyarakat. Selain itu, media seringkali berperan dalam mengembangkan kebudayaan, juga tata cetak, cara, gaya hidup, dan norma dalam masyarakat. Media massa ini seakan telah menjadi faktor penentu kehidupan manusia, yang mana efek yang ditimbulkan oleh media ini sangat nyata dan jelas. Efek yang ditimbulkan jadi sebuah tolak ukur yang mana apakah sebuah perencanaan komunikasi yang sudah dirancang sedemikian rupa bisa dikatakan berhasil dengan berbagai efek media yang terjadi di dalamnya. Nah, itu tadi pemaparan presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata maupun kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Presentasi kali ini kami tutup untuk para Santi. Om Santi, Santi, Santi.